Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pendidik, kembali lagi bersama saya di channel Fatah Teknik. Oke, bagi yang belum subscribe, tolong di subscribe terlebih dahulu untuk mendapatkan update informasi dan video-video terbaru tentang pendidikan, dunia otomotif, dan permesinan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pengalaman saya dan teman-teman saya, karena kebetulan kami telah melaksanakan wawancara UKPPG tahun 2025, PPG calon guru. Nah, di sini saya sudah merangkum beberapa materi dan kemudian juga pertanyaan yang sering muncul dipertanyakan oleh asesor atau penguji. Oke, baik, langsung saja. Pertama, yaitu bagaimana cara untuk menjaga semangat motivasi peserta didik saat proses pembelajaran. Nah, untuk menjaga semangat dan motivasi peserta didik itu, yang pertama perlu kita menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan interaktif. Kemudian, menghubungkan materi dengan kehidupan nyata. Dan berikutnya yaitu menggunakan variasi metode dan media pembelajaran. Nah, jadi ketika muncul pertanyaan macam ini, teman-teman bisa menjawab, yaitu bagaimana kemampuan teman-teman dalam mengelola kelas, menciptakan suasana kelas yang menyenangkan, kemudian interaktif, dan tentu saja materi yang kita ajarkan itu harus dihubungkan dengan kehidupan nyata oleh peserta didik itu sendiri, sehingga mereka merasa bahwa pembelajaran ini ternyata bermanfaat bagi kehidupannya sehari-hari. Ternyata pembelajaran yang dipelajari ini yaitu sangat bermanfaat bagi peserta didik untuk memecahkan masalah dan problem kehidupannya. Nah, contoh kontekstualnya di sini, guru menjaga semangat belajar siswa dengan menciptakan suasana interaktif dan menyenangkan, mengaitkan materi dengan contoh nyata seperti, nah, pada materi teknik otomotif itu seperti klakson motor, serta menggunakan variasi metode seperti ceramah, video, praktik, dan simulasi. Jadi teman-teman bisa untuk memperdalam lagi, menguatkan kembali tentang pengalaman dan pengetahuan teman-teman bagaimana caranya mengelola kelas supaya semangat dan motivasi peserta didik itu bisa meningkat. Oke, lanjut saja. Nah, ada juga pertanyaan yaitu tentang seberapa penting organisasi bagi guru. Nah, teman-teman yang mungkin pernah berorganisasi nih, nah tentu pasti itu setiap mahasiswa pada saat mereka kuliah S1 pernah mengikuti organisasi, karena organisasi itu ya ada beberapa macam ya, organisasi internal, organisasi eksternal. Nah, di sini yang dipertanyakan itu organisasi bagi guru. Nah, tetapi yang namanya organisasi itu hampir sama ya manfaatnya atau seberapa pentingnya. Tentu saja yang pertama, organisasi dapat melatih kemampuan komunikasi guru. Nah, itu poin utamanya. Kemudian organisasi dapat melatih kemampuan sosial dan interpersonal atau interpersonal. Nah, organisasi dapat mengembangkan pemahaman pengajaran
berbagi pengalaman dengan rekan guru yang lain. Nah, di organisasi keguruan itu tentu saja kita kan ketemu sama rekan-rekan guru ya, dari lintas guru mata pelajaran, dari lintas daerah, lintas provinsi. Nah, tentu kita membawa pengalaman yang berbeda-beda ya, pengetahuan yang berbeda-beda, sehingga pengalaman dan pengetahuan itu kita bisa berbagi dalam organisasi itu ya. Nah, kemudian organisasi dapat melatih guru dalam manajemen waktu dan manajemen administrasi. Nah, tentu juga ini hal yang sangat krusial ya, karena apa ya, seorang guru itu tidak hanya eh, melaksanakan kewajiban mengajar ya, tetapi juga kita harus bisa berbagi waktu untuk kegiatan-kegiatan lain ya, di dalam sekolah maupun di luar sekolah, seperti menyusun administrasi, kemudian manajemen waktu untuk berbagai macam kegiatan, dan tentu organisasi ini dapat melatih guru ya. Nah, ini juga ada contoh organisasi yang menghimpun guru seluruh Indonesia. Yang pertama ada Persatuan Guru Republik Indonesia atau yang dikenal dengan PGRI. Kemudian ada Ikatan Guru Indonesia, dan ada beberapa juga organisasi yang menghimpun guru khusus mata pelajaran tertentu seperti MGMP ya, Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Kemudian juga ada Kelompok Kerja Guru KKG. Nah, itu juga organisasi. Nah, silakan dijawab, diuraikan saja, dijelaskan seberapa penting organisasi bagi guru itu ya. Teman-teman ya pasti paham lah. Intinya satu teman-teman, jangan sampai kita grogi dan jangan sampai kita berbicara di luar konteks ya. Kalau ditanya tentang organisasi ya silakan dijawab mengenai organisasi guru, begitu saja intinya. Dan diusahakan kalau pada saat wawancara itu cari tempat yang benar-benar kondusif ya, yang tenang, jauh dari keramaian atau keributan ya. Kita lanjut saja. Nah, ini juga ada pernah dipertanyakan oleh penguji ya, kurang lebihnya seperti ini. Bagaimana strategi membuat pembelajaran yang berpihak pada keberagaman karakteristik peserta didik? Nah, ini tentu kita paham lah bahwa Indonesia itu merupakan negara yang sangat kaya akan keberagaman, baik dari aspek ekonomi, aspek agama, budaya, adat istiadat, pokoknya banyak sekali beragam, apalagi bahasa ya. Di Indonesia ini sudah berapa bahasa, sangat banyak sekali bahasa daerah, budaya, tentu dengan memiliki ciri khas masing-masing. Nah, oleh karena itu ketika di sekolah ya, kita mendapati siswa dalam satu kelas itu memiliki banyak sekali keberagaman. Nah, oleh karena itu kita harus pintar bisa membuat pembelajaran yang berpihak pada keberagaman karakteristik peserta didik. Nah, menurut informasi yang saya rangkum juga ada beberapa hal untuk yang bisa kita laksanakan, yaitu melakukan asesmen awal untuk mengenali karakteristik peserta didik. Nah, hal ini adalah hal yang paling mendasar sekali
untuk bisa kita lakukan, yaitu untuk mengenali karakteristik peserta didik melalui asesmen awal, asesmen diagnostik. Nah, kemudian setelah itu kita dapat melakukan pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik peserta didik itu sendiri. Nah, selanjutnya mendorong kerja kelompok dan kolaborasi antara peserta didik. Nah, kolaborasi ini sangat bagus sekali untuk kita terapkan dalam suatu pembelajaran, karena memang disitulah siswa diajari untuk bekerja sama dalam perbedaan, ya, perbedaan karakteristik, kemampuan, pengetahuan. Nah, dituntut untuk harus bisa bekerja sama dalam tim atau dalam kelompok. Nah, selanjutnya yaitu pembelajaran keterampilan sosial dan emosional untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan empati dan toleransi. Nah, ini sangat penting sekali ya teman-teman calon guru atau guru. Pembelajaran keterampilan sosial dan emosional itu sangat penting sekali. Karena apa? Karena dapat melatih siswa untuk mengembangkan rasa empati dan toleransinya. Ya, saya rasa teman-teman calon guru ataupun pendidik ya sudah hatam persoalan ini ya. Tinggal teman-teman jawab saja. Ingat, karena waktu wawancara itu sangat terbatas sekali, ya, teman-teman harus menjawab poin-poin pentingnya saja, jangan terlalu melebar, kemudian jangan terlalu panjang, ya. Karena apa? Karena penguji itu sudah tahu, ya, kunci atau poin inti dari jawaban itu mereka sudah tahu, ya. Silakan dijawab sebagaimana sesingkat-singkat mungkin, tetapi tidak mengesampingkan juga poin-poin intinya. Nah, kemudian ada pertanyaan, bagaimana cara Anda dalam mengelola kelas untuk membuat anjuran dan larangan? Nah, ini juga keluar ya pertanyaan semacam ini, bagaimana cara Anda mengelola kelas untuk membuat anjuran dan larangan? Karena kenapa? Karena siswa itu kan harus dilatih ya, kemandiriannya, kedisiplinannya, ya, itu harus benar-benar dikelola secara terstruktur ya, harus menjadi kebiasaan. Larangan itu harus dipatuhi ya, karena untuk kebaikan juga. Nah, oke, langsung saja teman-teman bisa menjawab, yaitu yang pertama, melibatkan peserta didik dalam membuat kesepakatan kelas. Nah, ini kegiatan ini mungkin sudah tidak awam lagi ya bagi seorang pendidik, apalagi seorang guru-guru yang sudah pernah mengajar, punya pengalaman mengajar langsung di dalam kelas. Ya, tentu pernah melaksanakan kegiatan untuk membuat kesepakatan kelas ya, untuk meminimalisir hal-hal atau tindakan atau perilaku yang di luar daripada yang kita inginkan, yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita harus membuat kesepakatan kelas. Contoh ya, pada saat pembelajaran guru sedang menjelaskan, siswa tidak boleh menggunakan HP atau mengoperasikan gadget. Tidak boleh keluar masuk tanpa seizin guru. Tidak boleh mengganggu teman.
Nah, itu contoh-contoh kesepakatan kelas yang harus disepakati secara bersama. Oke, kemudian membuat aturan yang jelas dan spesifik. Nah, aturan yang jelas itu contohnya seperti apa? Aturan contohnya tidak boleh telat masuk dalam kelas pada saat pembelajaran dimulai lebih dari 5 menit, contoh. Nah, itu kan jelas aturannya dan spesifik. Kemudian menyusun aturan kelas dalam bentuk poster. Nah, ini sangat bagus sekali, dan saya rasa para guru-guru dan dengan siswanya sudah menerapkan hal-hal ini, menyusun aturan kelas dalam bentuk poster. Nah, saya lihat di hampir semua sekolah yang saya kunjungi itu ada semacam aturan kelas yang dibuat dalam bentuk poster. Nah, ini sangat bagus sekali, ya, sehingga siswa kita masuk dalam kelas langsung melihat aturannya yang ditempel di dinding-dinding kelas, ruangan kelas. Nah, itu sangat bagus sekali. Kemudian menerapkan aturan secara konsisten. Nah, aturan itu bukan hanya diterapkan pada waktu tertentu saja, tetapi harus konsisten, ya, harus dilanjutkan, begitu ya. Jadi poin-poinnya mungkin seperti itu. Silakan dalami saja bagaimana cara teman-teman sendirilah yang menjelaskannya, menyampaikannya terhadap penguji, ya. Nah, ada juga pertanyaan bagaimana cara memberikan umpan balik pada peserta didik. Nah, ini hampir semua peserta UKPPG itu atau mahasiswa PG itu merasakan pertanyaan ini. Ya. Dan saya sendiri juga ditanyakan hal ini, ya, bagaimana cara memberikan umpan balik pada peserta didik. Karena apa? Pembelajaran sekarang itu pembelajaran yang harus bermakna, berpusat kepada peserta didik. Tentu memberikan umpan balik itu kita dapat menguatkan, ya, sikap mereka, memotivasi mereka, meningkatkan semangat mereka untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas pembelajarannya, ya. Umpan baliknya yang harus efektif, nah, bersifat spesifik dan jelas. Contoh apa kira-kira? Nah, pada saat itu saya menjelaskan umpan balik yang spesifik dan jelas itu kan dalam pembelajaran itu ada 3 aspek yang kita lihat, ya, perkembangan peserta didik. Aspek kognitifnya, aspek afektifnya, kemudian psikomotoriknya. Nah, teman-teman bisa menjelaskan kepada penguji, ya, cara kita dalam kelas itu memberikan umpan balik, ya. Contoh saya, bahwa kelemahan peserta didik saya yaitu pada bagian psikomotoriknya, maka saya langsung memberikan penjelasan secara jelas dan spesifik, ya. Ananda kurangnya pada keterampilan teknis ini, ya, silakan bisa dikembangkan lagi, praktik belajar ulang, praktik ulang,
ya, coba lagi, ya, supaya terbiasa dan bisa. Nah, jadi semacam itu. Menghargai proses siswa, memberikan saran konkret tentang bagaimana peserta didik dalam memperbaiki pekerjaannya. Nah, ini. Jika peserta didik tidak puas dengan umpan balik, maka pertama, mendengarkan keluhan peserta didik, menjelaskan dengan lebih rinci alasan dibalik umpan balik yang diberikan, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperbaiki. Nah, ya, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya ada pertanyaan tentang permasalahan apa yang Anda temukan dalam pembelajaran, bagaimana penyelesaiannya. Nah, ini pertanyaan yang sangat-sangat yang sangat utama mungkin ya. Permasalahan yang Anda temukan dalam pembelajaran, bagaimana menyelesaikannya. Dan tentu sebagai guru itu banyak sekali menemukan permasalahan dalam pembelajaran ya. Nah, dari berbagai aspek lah, katakan dari aspek peserta didiknya, dari kondisi ruang kelas, dari fasilitas praktik. Pokoknya banyak sekali permasalahan jikalau kita bisa mengungkapkannya ya. Tetapi kan kita harus spesifik lagi. Nah, ini tentang dalam pembelajaran ya. Dan untuk permasalahannya sendiri ya bisa dari aspek peserta didik, kemudian fasilitas pembelajaran, keterbatasan jaringan internet. Nah, itu kan mencakup permasalahan dalam pembelajaran ya. Nah, contohnya di sini permasalahan peserta didik yang kurang fokus dan kurangnya partisipasi keaktifan peserta didik. Nah, tindakan atau solusi untuk menyelesaikannya, yang pertama kita bisa memberikan ice breaking untuk meningkatkan fokus. Kemudian melakukan kegiatan tanya jawab dan meningkatkan keaktifan peserta didik. Kemudian menggunakan media ajar yang interaktif, pembelajaran berbasis proyek kolaboratif. Nah, ini apalagi di guru-guru di SMK ya, mata pelajaran produktif. Nah, sering menemukan permasalahan seperti ini ya. Dan saya sendiri mengalami secara langsung bahwa peserta didik kurang fokus, kurang partisipasi atau kurang aktif. Dan tentu saja kita harus bisa melaksanakan tindakan-tindakan yang solutif untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya, contohnya yaitu ice breaking, bisa tanya jawab, bertanya kepada siswa. Guru juga harus memperhatikan keterampilan bertanya ya, karena memang kadang-kadang guru itu menyepelekan tentang bertanya kepada peserta didik, jadi terlalu monoton mungkin dalam menjelaskan, terus kemudian membiarkan mereka untuk menyalin teks, bekerja praktik, dan kita sering lupa untuk menyelipkan beberapa pertanyaan pada proses pembelajaran.
Itu sebetulnya sangat penting sekali bertanya kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran, karena jangan sampai mereka tidak fokus pada pembelajaran, maka harus ditanya untuk menarik kembali perhatian mereka dan untuk mengetahui apakah mereka sudah fokus menyimak tentang materi pembelajaran. Nah, itu sangat bagus sekali. Ya, pembelajaran berbasis proyek acap PJBL ini juga bisa menjadi tindakan yang sangat solutif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi ya teman-teman bisa menjawab saja secara kontekstual sesuai pengalaman dan tindakan yang teman-teman lakukan pada saat pembelajaran, baik pada saat PPL. Ya tentunya kan teman-teman sudah punya banyak pengalaman tuh pada saat PPL 1, PPL 2, apalagi teman-teman yang sudah pernah mengajar sebelumnya. Ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara memberikan stimulus peserta didik? Ya, tentu kan ini sesuai dengan teori behavioristik ya, perkembangan peserta didik dengan cara memberikan stimulus. Stimulus itu bisa berupa stimulus positif maupun stimulus negatif untuk memodifikasi perilaku peserta didik, perkembangan perilakunya. Nah, ini sangat sangat urgent sekali ya. Dan teman-teman bisa menjawab pertama itu membuat tujuan yang jelas. Jadi arah daripada pembelajaran ini apa yang harus kita capai, apa yang harus peserta didik capai, apa yang harus mereka pahami, keterampilan apa yang harus mereka miliki. Nah, itulah tujuannya harus jelas. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, menyajikan materi dengan kehidupan nyata, memberikan umpan balik yang positif. Itulah stimulus responsif. Ya, teman-teman bisa menjawabnya dengan beberapa poin ini ya, dan silakan teman-teman mengembangkan lagi ya. Intinya itu tadi ya, bahwa proses wawancara itu tidak berlangsung lama ya minimal 25 menit, maksimal 30 sampai 40 menit maksimalnya ya. Beda-beda teman-teman, tergantung daripada pengujinya. Kadang ada yang sampai 25 menit selesai, kadang 30 menit selesai, kadang sampai 40 sampai 45 menit. Nah, ya tergantung teman-teman mendapat pengujinya ya. Oleh karena itu ya siap-siap saja ya dikembangkan lagi. Ini pertanyaan yang yang saya masukkan, yang saya bahas ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan oleh penguji ya, dari teman-teman saya ya. Dan saya rasa masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Silahkan teman-teman banyak-banyak belajar, banyak mencari informasi lagi tentang pertanyaan yang sering keluar begitu ya. Nah, oke, terima kasih banyak teman-teman sekalian ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat ya. Oke.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.